Pada awal abad ke-16, Ternate adalah salah satu pusat perdagangan rempah-rempah dunia yang sangat kaya. Dengan cengkeh yang hanya bisa ditemukan di Kepulauan Maluku, pulau ini menjadi incaran para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi salah satu episode paling dramatis dalam sejarah Nusantara, yaitu kedatangan bangsa Eropa dan perebutan kekuasaan di Pulau Ternate. Pada tahun 1512, 3 kapal Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu mendarat di Ternate untuk pertama kalinya. Kedatangan Portugis disambut baik Sultan Bayanullah, kemudian kedua pihak menjalin hubungan persahabatan. Dari hubungan tersebut, dibuatlah perjanjian yang saling menguntungkan. Portugis mendapatkan akses ke rempah-rempah, terutama cengkeh, dan Ternate mendapatkan bantuan militer dari Portugis untuk melawan musuh-musuhnya. Ternate dan Portugis akhirnya terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Ketegangan ini semakin meningkat dengan kedatangan Spanyol, yang mendukung kerajaan tetangga Ternate, yaitu Tidore. Kedua kekuatan Eropa ini saling bersaing untuk menguasai. Pada tahun 1521, kapal-kapal Spanyol di bawah pimpinan João de Solis tiba di Maluku Utara. Spanyol pun menjalin hubungan dengan Kesultanan Tidore. Kemudian pada tahun 1529, Spanyol dan Portugal menandatangani perjanjian Saragossa yang membagi wilayah kekuasaan di Maluku pada waktu itu. Spanyol mendapatkan wilayah sebelah barat, termasuk Tidore, dan Portugis mendapatkan wilayah sebelah timur, termasuk Ternate. Berjalannya waktu, perjanjian Saragossa tersebut tidak menyelesaikan masalah di Maluku kala itu. Akhirnya perang dan konflik antara Spanyol dan Portugis, serta antara kerajaan-kerajaan lokal pun terus berlanjut. Portugis dan Spanyol seringkali terlibat dalam pertempuran dengan penduduk lokal atau satu sama lain. Pada akhirnya, keduanya tidak mampu mempertahankan kekuasaan mereka secara penuh di wilayah ini, akhirnya membuka jalan bagi kedatangan Belanda. Sultan Baabullah, sang penakluk Portugis dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir pada tahun 1520 dengan nama Abdullah Sangaji, putra Sultan Hairun dan Ratu Aisyah. Sejak kecil, Baabullah menunjukkan kecerdasan dan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Pada tahun 1574, Sultan Baabullah melancarkan serangan terhadap benteng Portugis di Ternate, yaitu Benteng São Paulo atau yang dikenal sekarang Benteng Gamalama. Pengepungan benteng berlangsung selama 5 tahun. Pada tahun 1579, dengan strategi yang gemilang, Sultan Baabullah berhasil merebut Benteng São Paulo dan kemudian mengusir Portugis dari Ternate. Kemenangan atas Portugis mengantarkan Kesultanan Ternate ke puncak kejayaannya. Sultan Baabullah pun memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai daerah di Maluku dan Sulawesi. Dia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, termasuk Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor. Sultan Baabullah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia dicintai oleh rakyatnya dan dihormati oleh para pemimpin lainnya.
Demikian, cerita seru tentang kedatangan bangsa Eropa dan perebutan kekuasaan di Ternate. Gimana, menarik banget kan sejarah pulau kecil ini? Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan kalian dan membuat kita lebih menghargai sejarah Indonesia.